Di kejauhan, tampak rombongan santri diikuti oleh sejumlah penduduk desa Trembesi. Murtadlo, pimpinan para santri itu, tampaknya sedang mendongeng atau mengemukakan sesuatu yang tampaknya baru bagi mereka. Sehingga terdengar gemerimang tanggapan-tanggapan, baik dan penduduk maupun santri lain, Sujiman, Sukijing, Tiwul, dan Wuluh. Berapa luas ruang? Berapa jumlah bintang? Papan tanpa tulisan, teratai tanpa telaga. Lampu menyala tanpa sumbu, bernyanyi padahal bisu. Matahari bersinar malam hari, tanggal 1 tapi bulan purnama. Apa ya maknanya? Di sisi lain, tampak melintas rombongan Ki Marsiung, Jogoboyo Dusun Trembesi yang temperamental bersama para anak buahnya. Tampaknya mereka geram. Ki Marsiung menggerundal tak habis-habisnya. Siapa cecurut-cecurut itu? Tampaknya santri-santri Kiai Tegal Sari Ki Jogoboyo. Yang suka jengkang-jengking 5 hari sekali. 5 kali sehari. Komplotan pengacau keamanan. Gerakan pengacau keamanan. Awasi mereka. Masuk dusun orang seenaknya saja. Mereka mengaku pembela hak-hak manusia. Pejuang rakyat kecil. Sok pahlawan. Padahal mau memasukkan aliran kepercayaan baru. Mendom-menyun, mau-maunya jadi budak orang Arab. Kita para pamong jadi serba repot. Kalau dibiarkan mereka nyelonong saja. Kalau diawasi katanya kita tidak mau menerima kebenaran. Rupanya pemilik kebenaran di muka bumi ini adalah kakek mereka. Sementara itu, Syekh Jangkung dan Nimas Jambuwangi dengan seksama masih melanjutkan bimbingan kepada Raden Mas Kalong berolah kanuragan. Cobalah tata gerakmu. Kalong bangkit dan memulai gerak. Tentramkan inti ruh, pusat jiwa. Dia tampak sangat cemas, Guru. Tapi lihatlah caranya bergerak. Betapa gagahnya. Terima kasih, Guru. Jangan berterima kasih. Aku tidak percaya kepada kegagahan. Berkenankah Guru menjelaskan hal itu? Kegagahan itu sebuah jalanan yang licin. Di sebelahnya ada sungai yang bernama kehinaan. Di sebelahnya lagi terdapat hutan belantara gelap yang berisi kebodohan. Maafkan aku, Guru. Bisa kau gerakkan kerendah hatian, Kalong? Kalong bergerak. Kau pernah manggul batu yang sebesar tubuhmu? Belum, Guru. Pernah, sangat pernah. Bahkan darahmu berisi gumpalan batu-batu, sehingga gerakan-gerakanmu tegang dan kaku. Padahal silat adalah kekosongan dan ketenteraman. Persis. Kakang Kalong ini otaknya cerdas, tapi sayang tangannya masih bodoh. Hatinya bijaksana, tapi sayang kakinya masih dungu. Aku tidak pernah putus asa berlatih dan berlatih. Tapi gerakmu gerak batu. Itu membuat sasaranmu terluka. Kalau dalam keadaan begitu kau menyerang, badanmu sendiri yang akan terhantam. Itu bukan pendekar namanya. Si Sutawijaya akan tertawa. Kalong berteriak mendengar nama itu. Pendekar itu tidak terluka, Kang Mas. Dan tidak melukai. Kalong mengulangi gerak dengan lebih tertata. Kalong, kenapa badan harus digerakkan? Karena alam memuai, Guru. Kenapa kehidupan harus bergerak? Karena kematian tetap bernama kehidupan. Kenapa pukulan harus diredam? Karena kodrat pukulan ialah harus tidak ada.
Kenapa kakimu harus sanggup melakukan sapuan? Agar kejahatan kehilangan kuda-kuda. Kenapa kekuatan harus bergerak melingkar? Karena segala kejadian harus dikelola menjadi perimbangan. Kenapa pertahanan tak boleh membalikkan serangan? Karena hanya ada satu mata air segala kekuatan, dan hanya satu pula sumber kemana segala kekuatan itu harus dikembalikan. Jadi, apakah sesungguhnya yang kita perbincangkan? Kebenaran dan cinta. Siapa gurumu dalam hal kebenaran? Musa. Dan dalam hal cinta? Dari genggaman siapa kebenaran lahir? Ibrahim. Dari wajah siapa cinta memancar? Yusuf. Siapa yang menyanyikannya dengan seruling? Daud. Siapa yang menghiasinya dengan permata? Sulaiman. Siapa yang mengawinkan kebenaran dengan cinta? Muhammad. Di mana perkawinan itu berlangsung? Di perahu Nuh. Siapa sajakah yang hadir dalam pesta itu? Angin dan matahari, logam dan cahaya, kayu dan alam semesta, dipimpin Harun dan Zakaria. Siapakah wali mereka semua? Hidrir. Kendaraan apa yang dipakai oleh Khidir untuk mengangkut mereka semua menuju kerajaan Tuhan? Nur Muhammad. Khidirkah yang menjadi sais kendaraan cahaya itu? Ya. Siapakah Khidir? Kekasih Allah yang digenggamannya air membeku jadi batu, dan yang digenggamannya pula batu meleleh menjadi air. Kenapa bukan Khidir yang menumpas Fir'aun? Kenapa harus Musa dan Harun? Sebab kalau matahari lebih dekat sedikit saja ke bumi, seluruh kehidupan ini batal. Jambu Wangi dan Syekh Jangkung bertepuk tangan. Kakang Kalong ini memang bakatnya besar di bidang ilmu filosofi, Guru. Tapi itulah yang membuatnya kalah bersaing melawan lelaki lain ketika memperebutkan Putri Banyumas. Saingannya itu punya aji-aji Gumbala Geni. Sedang Kakang Kalong bermaksud mempersunting putri itu dengan mas kawin yang berupa kebenaran jiwa dan kata-kata mutiara. Jangkung mendekat ke Kalong. Memang sangat gampang mengucapkan ilmu dengan untayan kata-kata. Tapi begitu ujung jarimu bergerak, Sebuah gerakan kecil yang mendadak membuat Kalong jatuh terjerembab.